Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan soal keperawatan maternitas yang berjudul postpartum spontan pada Nyonya M di Rumah Sakit Islam Banjarnegara di ruang Al-Zaitun. Yang pertama, pathway postpartum spontan. Kehamilan 36-40 minggu menyebabkan penurunan kadar progesteron dan estrogen dan menyebabkan kontraksi pada uterus sehingga terjadinya kekerasan situasional dan menyebabkan masalah keperawatan ansietas. Setelah terjadi kontraksi pada uterus, akan terjadinya tekanan hidrostatis air ketuban dan tekanan intrauterin naik, sehingga menyebabkan serviks mendatar dan terbuka, dan terjadinya kontraksi kuat dan cepat. Setelah terjadinya kontraksi kuat dan cepat, akan menimbulkan pembuluh darah pada kapiler kanalis cervicalis pecah dan menyebabkan body sour. Pada kontraksi kuat dan cepat akan menyebabkan kepala janin masuk rongga panggul dan menyebabkan pembukaan lengkap, tekanan meningkat pada otot dasar panggul dan terjadinya refleks mengedan. Pada kontraksi kuat dan cepat menyebabkan pertukaran O2 pada sirkulasi uterus placentas kurang dan menyebabkan hipoksi janin dan muncul masalah keperawatan resiko cedera janin. Kontraksi kuat dan cepat dapat terjadinya iskemia corpus uteri dan menyebabkan saraf nyeri aferen cervix dan uterus masuk ke medulla spinalis melalui akar posteron PL1 dan terjadinya nyeri akut. Setelah terjadinya kontraksi kuat dan cepat akan menyebabkan penekanan pada vena inferior dan menyebabkan penurunan aliran balik ke jantung dan timbul curah jantung, tekanan darah menurun dan terjadinya energi kurang dan menyebabkan masalah keperawatan kelelahan. Merangsang nyeri punde 2 melalui S2 sampai S4 terjadinya nyeri akut dan timbul masalah keperawatan perubahan curah jantung. Pada refleks mengedan terjadinya kontraksi dan memasuki skala 3 dan terjadinya tekanan pada fundus uterus meningkat akibat plasenta lepas dari dindingnya dan terjadinya kontraksi uterus setelah plasenta lahir di titik adekuat dan menyebabkan resiko pendarahan dan muncul masalah keperawatan resiko kekurangan volume cairan. Dalam kontraksi timbul pelebaran vulva dan perineum menonjol dan menyebabkan episiotomi pada primipara dan terjadinya bayi lahir dan timbul masalah keperawatan perubahan proses keluarga. Episiotomi pada primipara akan juga timbul masalah keperawatan kerusakan integritas kulit. Etiologinya postpartum spontan. Terapi obatnya sindamicin 3 kali 30 mg oral, asam meflamat 3 kali 500 mg oral, cefadroxil monodrat 500 mg oral dan RL atau D5. Masalah keperawatannya, ketidaknyamanan pasca partum, defisit pengetahuan, menyusui tak efektif. Analisa datanya. DS, pasien mengatakan tidak nyaman pada lokal episiotomi. DO-nya, pasien tampak menangis dan mengeluarkan keringat berlebihan setelah melahirkan. Tekanan darahnya 115/80, nadinya 92, suhunya 36,5, RF-nya 23 kali per menit. Lanjutan analisa data.
DS. Pasien mengatakan belum mengerti tanda-tanda bersalin. Pasien juga belum tahu cara penanganannya. DO-nya pasien tampak bingung harus melakukan apa. Pasien tidak bisa menjelaskan pengetahuan tentang keadaan yang sedang dihadapi. PS. Pasien mengatakan payudaranya sangat kencang, tetapi air susunya baru keluar sedikit. DO-nya payudara ibu tampak kencang, air susu yang keluar tampak sedikit, hanya beberapa tetes. Diagnosa keperawatan. Ketidaknyamanan pasca partum berhubungan dengan trauma perineum, defisit pengetahuan berhubungan dengan terpaparnya informasi, dan menyusui tidak efektif berhubungan dengan keadekuatan suplai ASI. Intervensi keperawatan. Perawatan pasca partum, memonitor tanda-tanda vital, periksa perineum atau retakan, monitor nyeri, identifikasi ibu merawat bayi, diskusikan tentang perubahan fisik dan psikologis ibu postpartum, ajarkan ibu mengatasi nyeri secara non farmakologis, anjurkan merawatan perineum secara benar. Yang kedua, edukasi kesehatan. Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi, berikan kesempatan untuk bertanya, jelaskan faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan. Lanjutkan intervensi diagnosa promosi ACS eksklusif, identifikasi kebutuhan laktasi bagi ibu dengan antenatal, intranatal, dan postnatal. Fasilitasi ibu melakukan IMD. Dukung ibu menyusui dengan mendampingi ibu selama kegiatan menyusui bergerak. Jelaskan manfaat menyusui bagi ibu dan bayi. Jelaskan tanda-tanda bayi cukup ASI. Anjurkan ibu supaya memberi nutrisi hanya dengan ASI. Implementasi hari pertama jam 10, memonitor tanda-tanda vital, memeriksa perineum atau robekan, memonitor nyeri, mendiskusikan tentang perubahan fisik dan psikologis ibu postpartum. Jam 2, mengidentifikasikan kesiapan dan kemampuan menerima informasi. Jam 6, mengidentifikasikan kebutuhan laktasi bagi ibu pada antenatal, intranatal, dan postnatal. Menjalankan manfaat menyusui bagi ibu dan bayi, menjalankan tanda-tanda cukup ASI. Implementasi hari kedua jam 8.30, mengidentifikasikan ibu merawat bayi, mengajarkan ibu mengatasi nyeri secara farmakologis, menganjurkan merawat perineum yang benar. Jam 11, memberikan kesempatan untuk bertanya, menjelaskan faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan. Jam 2, memfasilitasi ibu melakukan IMD, mendukung ibu menyusui dengan mendampingi ibu selama kegiatan menyusui berlangsung, mengajarkan ibu supaya memberi nutrisi hanya dan ASI. Evaluasi hari pertama. Pasien mengatakan tidak nyaman pada luka episiotomi. O-nya yaitu pasien tolak menangis dan mengeluarkan keringat berlebihan. A. Masalah keperawatan belum teratasi. B-nya lanjutkan intervensi, memeriksa perineum atau robeka, memonitor nyeri, mengidentifikasi ibu merawat bayi, mendiskusikan tentang perubahan fisik dan psikologi ibu postpartum. Lanjutan evaluasi keperawatan hari pertama. Nesnya pasien mengatakan belum mengerti tanda-tanda bersalin, pasien juga belum tahu penanganannya. Makanya pasien tampak bingung harus melakukan apa, dan pasien tidak bisa menjelaskan pengetahuan tentang keadaan yang sedang dihadapi. Hanya masalah keperawatan belum teratasi. Hanya lanjutkan intervensi, mengidentifikasikan kesiapan dan kemampuan menerima informasi, memberikan kesempatan untuk bertanya. Lanjutan evaluasi. Pasien mengatakan payudaranya terasa kencang, tetapi air susunya baru keluar sedikit. Payudara ibu tampak kencang, air susu yang keluar tambah sedikit hanya beberapa tetes. Masalah keperawatan belum teratasi. Lanjutkan intervensi. Yang pertama, memfasilitasi ibu melakukan IMD. Yang kedua, mendukung ibu menyusui dan mendampingi ibu selama kegiatan menyusui berlangsung. Yang ketiga, menjelaskan manfaat menyusui bagi ibu dan bayi. Evaluasi hari kedua, pasien mengatakan sudah sedikit nyaman pada luka episiotomik. Tekanan darah 110/90, nadinya 92, suhunya 36, RR-nya 23 kali per menit. Masalah keperawatan teratasi sebagian. Lanjutkan intervensi. Yang pertama, mengajarkan ibu mengatasi nyeri secara non farmakologis. Yang kedua, menganjurkan merawat perineum yang benar. Lanjutkan evaluasi hari kedua. Pasien mengatakan sudah mengalami tanda-tanda bersalin. O-nya kosong. Hanya masalah keperawatan teratasi sebagian. Lanjutkan intervensi, menjalankan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan.
Lanjutkan evaluasi keperawatan di kedua. S-nya pasien mengatakan payudara sudah tidak terasa kencang dan air susu keluar. Payudara ibu tampak mengeluarkan ASI secara normal. Hanya masalah keperawatan teratasi. Hanya lanjutkan intervensi. Yang pertama menjelaskan tanda-tanda bayi suap ASI. Yang kedua menganjurkan ibu supaya memberi nutrisi banyak dengan ASI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.